Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siliwangi Motor dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah. Seperti biasa, sekedar mengingatkan saja, sebelum melakukan aktivitas, marilah kita berdoa minimal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bagi saudaraku yang muslim. Dan silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing bagi saudara-saudaraku yang non-muslim. Sahabat Siliwangi, di saat kita mendapati masalah pada mobil kita, khususnya atau terutama pada metiknya, hendaknya kita tetap tenang dan jangan langsung memvonis kerusakannya ini itu yang dirasa berat gitu ya. Tapi hendaknya kita cek dulu mulai dari hal-hal yang terkecil. Seperti kejadian pada mobil Nissan Teana ini. Sang owner mengeluh bahwa metik tidak bisa pindah gigi katanya. Namun hal yang sebetulnya adalah bukan itu. Dan untuk mengetahuinya, simak terus videonya teman-teman ya. Dan yang punya mobil seakan merasa terjadi kerusakan berat pada mobilnya. Namun setelah saya cek dan coba ya, ternyata mobil ini metiknya itu normal, bisa pindah gigi dari 1, 2, 3, dan 4, dan mundur turun juga normal dari 4, 3, 2, 1, itu semuanya normal. Balik lagi teman-teman, seperti dalam review sebelumnya ya, jadi keluhan customer itu kadang-kadang bahasanya tidak mungkin tidak pas ya dengan kondisi yang sebenarnya gitu. Jadi masalah yang sebenarnya itu shifter metiknya teman-teman yang nggak bisa pindah itu ya. 1, 2. Nah jadi dia hanya bisa berpindah dari P itu hanya bisa sampai ke D saja. Ketika dimasukkan ke gigi 2 atau 1, dia mental dan balik lagi. Nah itu di kontrolnya juga balik lagi. Kita sekarang akan cek atau kita akan lihat apakah permasalahan ini timbul dari modul metiknya atau hanya sekedar dari kabel shifternya saja. Baiklah teman-teman sahabat Siliwangi motor semua, kalau melihat dari kasusnya kita akan cek ya dari mulai yang terringan atau yang terkecil, kita akan cek dulu. Nah ini tipe mesinnya V6 atau V engine. Kita akan cek terlebih dahulu bagian di kabel shifternya, dan untuk membukanya itu kita terlebih dahulu kita buka dulu selang intake ya, selang intake, dan kemudian kita buka juga baterainya, kita buka dulu. Oke teman-teman, setelah kita periksa ternyata, nah ini kan kabel shifternya nih. Nah ini kabel shifternya ya, ini ternyata posisinya berada di luar bracket. Harusnya dia nempel nyangkut ke bracket yang ini. Nah ke bracket yang ini, posisi si plastik ini menyangkut ke bracket ini. Tapi kenapa ada di luar? Kemungkinan ini bekas membuka motor starter sehingga dia dan tidak diposisikan lagi ke asalnya sehingga terlepas. Nah hal sepele ini bisa saja menjadi penyebab nih teman-teman, tapi kita buktikan dulu ya. Kita coba aja betulkan dulu posisinya sebagaimana mestinya, lalu kita cek. Nah kenapa tadi saya simpulkan setelah kemungkinan bekas membuka motor starter, karena ini kita untuk merapihkan kabel shifter juga harus membuka skru motor starter sehingga dia bisa berpindah ke arah sini. Jadi kabelnya terhalang oleh kabel yang ini. Nah ini kan jalurnya ke sini. Nah tadi itu berada di luar sini. Jadi ada kemungkinan bekas membuka motor starter. Setelah kabel dirapikan, kita sebelum merapikan bagian-bagian intake, coba dulu dites dulu ya, pasang dulu aki, coba kita tes dulu selanjutnya. Apakah betul cuma dari shifternya? Maksudnya dari posisi kabel shifter yang tidak sesuai pada posisinya gitu ya teman-teman. Ternyata setelah tadi kita coba betulkan posisi lock dudukan kabel masih tidak berhasil. Maka sekarang kita akan cek ulang dan akan kita fokus ke kondisi kabel ya. Kondisi kabel shifternya apakah rusak atau seperti apa, akan saya cek dulu nih. Nah ini teman-teman, ternyata dari kabel shifternya, jadi kabelnya sudah mengelupas dan sudah mulur ya, sudah kendor. Jadi
fix ini permasalahannya dari kabel shifter. Nah, ini sudah mengelupas-kelupas semuanya ya. Ini sudah mulur sehingga dia tidak memberikan efek yang presisi saat shifter dipindahkan karena kabelnya sudah mulur tadi itu. Jadi ini fix harus ganti kabel shifter. Nah, itu tadi teman-teman sahabat Siliwangi semuanya. Dari video ini saya mungkin hanya menyampaikan sebuah pesan ya. Jadi bila mana kita mendapati sebuah masalah atau permasalahan dalam mobil kita, jadi janganlah hendaknya kita langsung memvonis bahwa kerusakan mobil ini adalah A, B, C, D gitu ya. Yang apalagi yang membuat kita menjadi khawatir yang berlebihan. Tapi sebaiknya ketika kita mendapati permasalahan dengan mobil kita, kita cek dulu, terlebih dahulu kita cek dulu dari mulai hal-hal yang terkecil. Jadi jangan langsung berpikiran bahwa mobil kita mengalami rusak berat, ini itu dan sebagainya. Hendaklah kita cek dari bagian yang terkecil yang berhubungan dengan permasalahan yang kita hadapi. Mungkin itu saja video saya dari saya kali ini. Semoga ada manfaatnya, menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.